Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang hadir, yang sudah setia tadi mengikuti dan meliput pertemuan kita antara dua sahabat, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra, yang hari ini diwakili oleh Pak Sekjen Gerindra, Pak Ketua Harian, dan pengurus-pengurus teras Gerindra yang hadir berjumlah cukup banyak. Dan ini merupakan pertemuan yang kesekian yang kita laksanakan di antara kedua partai, dan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, nanti juga akan disampaikan lebih lanjut lagi oleh Pak Sekjen Gerindra. Tetapi intinya pertemuan ini adalah silaturahim politik di antara dua sahabat lama. Yang kita bahas tentu berbagai hal yang aktual, berbagai hal yang penting kita bicarakan, tetapi intinya adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Pertama, bagaimana proses pemilu, Pilpres, Pilkada 2024 bisa berjalan secara lancar, aman, damai, teduh. Kita sepakat bahwa kita punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghadirkan pesta demokrasi yang mencerahkan dan betul-betul membawa manfaat bagi seluruh masyarakat kita. Kedua, juga kita sepakat bahwa sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap terbuka. Dan kita akan memperjuangkan hal itu. Kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan, baik dari aspek partai maupun fraksi di DPR RI, dan komitmen itu kita kuatkan lagi di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Dan berikut juga yang kita sampaikan tadi, kita sepakat bahwa pertemuan hari ini akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah itu pertemuan terbuka maupun tertutup, tetapi kita sudah berkomitmen untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap berikutnya. Saudara-saudara, teman-teman media sekalian, PAN dengan Gerindra ini memiliki rekam jejak kerjasama yang panjang. 2014, 2019, PAN bersama-sama Gerindra mengusung Pak Prabowo menjadi capres bersama cawapresnya. 2014 Pak Hatta Rajasa, kader Partai Amanat Nasional, 2019 Pak Sandiaga Uno. Kerjasama kita sudah cukup baik. Kerjasama dengan partai-partai lain juga baik. Kita dengan Gerindra karena sudah 2 pemilu kemarin bekerja sama dengan sangat baik. Kalau mau bekerja ke depan kembali, tinggal klik saja. Jadi memang inilah bentuk daripada kerjasama yang memang sudah panjang terjalin bersama-sama. Mungkin itu dari kami persilahkan dalam kesempatan yang baik ini, Sekjen Gerindra mewakili Partai Gerindra untuk juga menyampaikan 1-2 patah kata pesan dari hasil pertemuan kita. Kami persilakan Pak Sekjen. Ya, dipersilakan. Terima kasih Pak Edi Suparno atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan dan penyambutan yang luar biasa diberikan oleh keluarga besar Partai Amanat Nasional kepada kehadiran dan kunjungan kami Partai Gerindra di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Pembicaraan kami tadi di atas, pertama membicarakan tentang kita sepakat bahwa kita ingin mengamankan suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan lancar. Suksesi kepemimpinan ini perlu dikawal karena ini adalah sebuah proses demokrasi yang diikuti oleh partai politik. Harapannya partisipasi rakyat besar dan rakyat bahagia, senang menyambut proses demokrasi ini dengan gembira. Karena itu kita berharap baik Partai Gerindra ataupun Partai Amanat Nasional, pemilihan umum 14 Februari 2024, baik Pilpres ataupun pemilihan legislatif bisa menjadi lebaran demokrasinya rakyat. Artinya rakyat bersukaria, rakyat bersenang, bergembira karena akan hadirnya pemimpin baru, partai baru yang bisa memberi kesegaran bagi kepemimpinan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik.
Yang kedua, kita sepakat menjaga konsistensi dan legasi dari Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sampai akhir periode, yakni Oktober 2024, sampai terjadinya transisi kepemimpinan yang baru. Yang keempat, kami bersepakat bahwa kerjasama politik yang pernah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional bersama Gerindra 2014 dan 2019 diharapkan bisa dilanjutkan dalam pembicaraan-pembicaraan ke depan, sehingga kerjasama politik antara Gerindra dan PAN di 2024 dimatangkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang akan datang. Selanjutnya, baik Gerindra ataupun Partai Amanat Nasional bersepakat bahwa perlunya kita melanjutkan pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional terbuka, karena itu diharapkan memperkuat posisi demokrasi dan posisi-posisi partai kepada anggota legislatifnya masing-masing. Inilah beberapa hal yang menjadi kesepakatan kami antara Gerindra dan Partai Amanat Nasional dalam pertemuan silaturahmi hari ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada Sekjen untuk menjelaskan beberapa hal tambahan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Mungkin bisa kita terima beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Iya, baik. Itulah dua tadi penjelasan dari masing-masing perwakilan. Dan apakah tadi pembahasan dengan Pak Erik itu sempat diangkat dan juga disampaikan. Mungkin teman-teman media juga sudah tahu bahwa PAN memiliki kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sering beragenda dengan PAN, berkegiatan dengan PAN, hadir di acara-acara besar PAN, bahkan akhir-akhir ini kok kelihatan sering menggunakan kemeja bernuansa biru, pakaian bernuansa biru gitu. Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir itu sudah sangat kental gitu. Apakah tadi disebut rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan gitu. Nah, itu yang tadi juga kami sampaikan. Dan kedua tadi pertanyaannya, bagaimana dengan PDIP? Apakah PAN berlabuh ke PDIP, Gerindra atau apa? Kita saat ini membuka komunikasi silaturahim politik dengan semua partai politik. Dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan semua partai politik. Karena namanya sekarang kita dalam coba mencari kecocokan penjajakan untuk mencari pasangan calon terbaik untuk ke Pilpres yang akan datang. Tentu semakin banyak kita bertemu, berdiskusi, berdialog dengan teman-teman parpol, semakin memperkaya juga wawasan kita, semakin mempermudah juga kita memutuskan siapa putra-putri terbaik yang nanti akan kita usung bersama-sama di dalam Pilpres 2024. Tuh. Dan apakah ini sudah sesuatu yang final? Tentu belum. Ya, segala sesuatu itu kan masih kita harus jajaki. Makanya tadi seperti yang telah kami sampaikan bersama dengan Sekjen Partai Gerindra bahwa kita akan kembali lagi melakukan dialog-dialog berkepanjangan, tetapi tujuannya memang sudah jelas. Karena ini juga tinggal 6 bulan lagi menuju masa kampanye pemilu dan Pilpres. Bahkan untuk pendaftaran capres itu kurang dari itu. Jadi saya kira apapun yang dibicarakan sudah lebih mengerucut. Mungkin itu. Silakan Pak Sekjen. Silakan, Sekjen Gerindra. Ya, tadi memang nama Erick Thohir bukan hanya diangkat disebut. Sodorkan gitu ya. Kalau menurut Mas Edi kan menu wajib yang harus diomongkan. Jadi karena itu kami merasa terhormat siapapun nama yang diusung, karena itu adalah bagian dari orang-orang yang dianggap terbaik untuk berbakti kepada bangsa dan negara, dan kami menyimak dengan seksama, kemudian kami akan menyampaikan hasil pembicaraan ini tentu saja kepada Pak Prabowo Subianto. Clear. Masih dibuka lagi? Ya, silakan. Yang Mbak, yang pakai hijab. Nah. Saya Devi dari Metro TV, izin bertanya Pak mengenai koalisi Indonesia Bersatu ini bagaimana kabarnya? Kemudian muncul opsi Zulkifli Hasan dan juga Erlangga Hartarto, seperti itu bagaimana? Kemudian juga untuk dari Gerindra sendiri ini kan muncul ada baliho kedekatan antara Jokowi dan Prabowo, itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, satu lagi supaya di belakang.
Selamat siang Pak, saya Willy dari Daerah. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip dengan yang sebelumnya. Kami itu kan sudah dari setahun yang lalu berkoalisi ya, dengan PDIP bersama Golkar. Nah, Golkar sendiri sudah mengusung Pak Erlangga begitu sebagai capres. Apakah ada keraguan dari PAN untuk kemudian sudah bersama Pak Erlangga saja? Apa yang membuat ragu gitu, misalnya itu ragu? Terima kasih. Baik. Ya, baik, dijawab dulu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi bagi sebuah partai, ya, kita mengajukan kader terbaik kita, siapapun partainya, mengajukan kader terbaiknya di dalam perhelatan Pilpres, itu merupakan suatu kebanggaan dan merupakan suatu tujuan. Tidak terkecuali Partai Amanat Nasional. Kader terbaik PAN hari ini namanya Zulkifli Hasan. Dan tentu kita ingin mengusung Pak Zul untuk maju di dalam perhelatan Pilpres. Dan ini salah satu opsi terbuka hari ini bersama-sama mungkin dengan Partai Golkar yang akhir-akhir ini sering disebut. Itu salah satu pertimbangan kita dan kita kembali lagi tidak menutup opsi tersebut. Bahkan banyak di antara teman-teman dari daerah justru ingin mendorong agar itu terrealisir kalau bisa sesegera mungkin. Kita juga memberi pertimbangan tetapinya. Apa pertimbangannya? Pilpres itu juga harus menang. Nah, ini juga salah satu pertimbangan besar bagi kita. Bagaimana Pilpres kita bisa menang, bagaimana Pilpres itu membawa dampak elektoral bagi kita, bagaimana Pilpres itu juga kita bisa mengusung agenda-agenda kita ke depannya. Jadi, sampai saat ini semuanya masih terbuka, kita semuanya masih berproses untuk kita kerucutkan lebih lanjut lagi, dan ini saya kira teman-teman media akan semakin banyak nanti melihat silaturahim politik di antara partai-partai politik. Terima kasih. Soal baliho ya. Baliho Prabowo dan Pak Jokowi bukan fenomena sekarang. Karena fenomena itu terjadi akhir tahun 2022, itu sudah ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi menghiasi di banyak tempat. Kemudian fenomena ini sekarang berulang. Berulang itu karena kemudian kalau dulu fenomenanya adalah apakah mungkin pasangan ini bisa berduet. Kalau fenomena sekarang saya kira lebih pada bagaimana suksesi kepemimpinan itu bisa terjadi dan legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi bisa berlanjut dan bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu. Dan kami menganggap ini sebagai bagian dari sesuatu yang baik-baik saja dalam proses demokrasi. Ya. Cukup? Cukup? Satu lagi ini? Atau cukup? Satu ya. Boleh. Terakhir ya. Oke, kita sepakati satu. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, saya Nia dari Harian Kompas. Pak, ini yang pertama pertanyaan untuk PAN. Soal Pak Erick Thohir setelah menyodorkan Pak Erick ke PDIP dan ke Gerindra, apakah sudah final atau masih ada tawaran ke pihak lainnya? Terus yang kedua Pak, kalau melihat dari kami itu kan PKB sudah membentuk koalisi inti gitu ya Pak, untuk koalisi inti yang arahnya mendukung Pak Prabowo. Kenapa sih alasannya PAN tidak bergabung di koalisi inti tersebut? Nah, kemudian yang untuk Gerindra tadi belum dijawab Pak Muzani, apakah Pak Erick Thohir masuk dalam kajian Gerindra untuk mendampingi Pak Prabowo? Apakah tokoh ini masuk dalam salah satu kategori yang bisa melengkapi kemenangan Pak Prabowo gitu di 2024? Nah, kemudian yang kedua juga, jika memutuskan untuk bergabung dengan PAN, apakah Gerindra tidak takut kehilangan rekan koalisi rekan dengan tidak takut kehilangan PKB gitu? Terima kasih. Ya. Baik, bisa jawab. Nah, ini karena Sekjen Gerindra itu Wakil Ketua MPR, saya persilakan Wakil Ketua MPR dari PAN untuk menjawabnya. Ayo, silakan. Dioper ya tiba-tiba.
Tadi apa pertanyaannya? Ya baik, seperti yang sudah beredar dan sering kami sampaikan, pembicaraan ini belum ada kata akhir, baik dengan PDIP maupun Gerindra, termasuk dengan Golkar, dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya, apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana, dan di internal kami sudah kami serahkan kepada Ketua Umum PAN untuk memutuskan kata akhir nanti. Kemana kita berlabuh, dengan siapa yang kita usung, itu keputusan ada di Ketua Umum nanti. Cukup ya? Apa? Koalisi besar Koalisi inti yang dibentuk oleh Golkar dan PKB untuk mengarah ke Golkar dan PKB? Penjajakan juga. Enggak, maksudnya gimana nih? Enggak, mereka memang ada pertemuan. Gerindra PKB. Ini kan dalam penjajakan. Opsi itu semua terbuka, ya. Artinya semua sekarang sedang berproses, ya. Nanti akan ada kesimpulan kapan, ya tunggu saja. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Komunikasi kita dengan kami Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa berjalan tetap baik dan sangat baik. Setiap langkah politik kami diketahui oleh PKB, setiap langkah PKB juga kami mengetahui. Rencana kedatangan kami ke PAN, kami juga komunikasikan dengan PKB bahwa kami akan ada silaturahmi dengan PAN, dan nanti pembicaraannya apa, kami juga akan bertemu dengan PKB untuk menyampaikan beberapa apa yang kami jadikan pembicaraan dengan PKB bersama ketika kami bertemu dengan PAN. Keterbukaan ini bagi kami penting karena kami sama-sama saling percaya dan sedang membangun kepercayaan untuk posisi-posisi di tahun 2024 yang akan datang. PKB percaya kepada Gerindra dan demikian juga Gerindra percaya juga dengan PKB. Percaya dalam arti PKB kita bebaskan untuk membangun komunikasi politik dengan kekuatan manapun, dengan kelompok, partai, ataupun siapapun yang bisa dianggap bisa menjadi penambah bagi kekuatan koalisi. Demikian juga PKB percaya kepada Gerindra untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, partai, orang, atau siapapun tokoh untuk menambah kekuatan koalisi. Karena itu sampai pada tahap ini tidak ada masalah. Yang kedua tadi tanya apakah Erick masuk dalam radar. Ya, kami melihat orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi bakti kepada bangsa dan negara adalah orang-orang terbaik. Dan setiap orang yang disodorkan oleh partai politik kami sangat menghormati sebagai orang-orang yang memiliki niat dan kehendak untuk memberi bakti kepada bangsa dan negara. Karena itu Pak Erick sekalipun yang disodorkan oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon wakil presiden kami sangat menghormati, dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk ke radar, ya radar. Terima kasih. Ya, baik, itu saja. Terima kasih, itulah jawaban.